Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tidak belajar seperti biasanya. Kita menggunakan kuliah daring sebagai salah satu cara mengatasi wabah virus corona. Saya tidak menggunakan Zoom seperti dosen yang lain, tapi saya menggunakan fasilitas e-learning lain, yaitu Google Classroom. Kenapa saya pilih Google Classroom? Karena menurut saya semua orang di Indonesia pasti mempunyai akun di Gmail. Jadi sangat mudah sekali membuat akunnya. Tutorial sudah saya bagikan ke Sipen, silahkan dipelajari bagaimana cara membuat Google Classroom. Dan untuk materi akan saya terangkan melalui slide berikut. Jadi materi ini saya buat hanya dengan bantuan headset dan PowerPoint. Anda tinggal mengakses menu recording yang ada di PowerPoint, kemudian Anda record. Jadi Anda bisa sama-sama membuat video seperti ini. Jadi ada narasinya. Materi hari ini adalah tentang sistem informasi kesehatan di Indonesia. Pengertian daripada sistem informasi kesehatan. Ada seperti ini ya, ada pengertiannya, ada menurut Depkes, kemudian ada menurut Hartono. Jadi pada intinya sistem informasi kesehatan itu harusnya disusun secara sistematis. Jadi menyaring data ya. Misalnya dari tingkat daerah ke tingkat pusat itu tidak ada data yang redundan. Redundan itu artinya apa? Ada duplikasi. Jadi diselektif. Kemudian tidak ada data yang tumpang tindih. Misalnya sebelum dulu adanya iktp, mungkin satu orang bisa punya 3 KTP, dan itu kejadian. Jadi tidak valid KTP-nya, jadi ada di beberapa tempat. Untuk sekarang kan tersaring dia dari mana, karena iktp-nya sudah nasional. Pengertian dari sistem informasi kesehatan. Nah, ini menurut WHO, sistem kesehatan ada satu dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Kita akan bahas sistem informasi kesehatan suatu negara. Sistem informasi kesehatan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kesehatan di suatu negara. Ya, kemajuan dan kemundurannya tergantung TIK-nya. Kalau misalnya TIK-nya tidak maju, maka akan terjadi mungkin seperti saat ini ketika wabah virus corona merebak, itu mungkin sistem online-nya masih bersifat parsial, artinya online tapi tidak terhubung dengan sistem pemerintah. Jadi tiap rumah sakit punya sistem sendiri, tapi tidak terkoneksi dengan sistem pemerintah. Makanya mungkin informasi yang didapat simpang siur, misalnya tentang jumlah korban, kemudian berapa yang sudah ODP, berapa yang sudah suspek, itu mungkin terjadi miss. Kalau suatu sistem itu terbangun dan terkonsep, maka saya pikir outputnya juga baik juga, ya. Sistem informasi kesehatan nasional. Sistem informasi kesehatan nasional itu adalah rujukan ya. Jadi kebijakan pedoman pembangunan kesehatan berwawasan kesehatan. Jadi intinya bagaimana sistem informasi kesehatan itu sistematis dan terintegrasi. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya terintegrasi dari daerah ke pusat, miss data itu akan hilang, karena dengan sistem informasi duplikasi data itu bisa disaring. Para parameter yang tidak perlu itu bisa dihilangkan dengan bantuan sistem. Misalnya kayak tadi, misalnya satu pasien
pernah berobat di rumah sakit A, kemudian di rumah sakit B, itu sudah terrecord dengan baik. Apabila sistem informasi kesehatan misalnya terhubung ke sistem yang lebih luas seperti sistem informasi imigrasi, bagaimana catatan perjalanannya ketika dia misalnya berkunjung ke luar negeri, itu bisa kelihatan. SIK di Indonesia adalah rumah sakit husada. Kalau Anda tahu, rumah sakit husada itu salah satu rumah sakit yang cukup tua ya. Dia berdiri kalau nggak salah tahun 1924 di Jakarta Pusat. Jadi tahun 80-an. Waktu itu tahun 80-an sudah ada rumah sakit husada yang mempelopori. Kemudian Depkes juga mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis komputer dengan adanya proyek dari luar negeri dengan bantuan beberapa tenaga ahli dari UGM ya. Tapi perjuangan di awal ini mengalami kemerosotan dari segi perencanaan yang tidak tersusun dengan baik, di mana identifikasi faktor penentu keberhasilan masih sangat tidak lengkap dan juga tidak menyeluruh karena waktu itu kan internet belum booming. Jadi untuk membuat suatu sistem tersusun dengan baik, maka syaratnya adalah koneksi juga harus baik. Waktu itu mungkin koneksi tidak ada. Mengalami 3 masa pembagian waktu. Era manual itu dimulai tahun 2005. Pada era manual, aliran data terfragmentasi. Jadi aliran data dari sumber data ke pusat melalui berbagai jalan itu, yaitu dia kelemahannya sering terjadi duplikasi atau pengumpulan data yang sangat beragam karena bentuk laporan tiap itunya berbeda-beda, ya kan? Kemudian kualitas diragukan, dan yang paling penting adalah kalau manual itu data sulit diakses. Jadi sulit diakses karena tidak terbuka, sistemnya tertutup. Misalnya Anda dulu pakai komputer standalone, itu hanya bisa diakses 1 orang, 2 orang, dan tidak bisa diakses secara global. Kemudian pengiriman data masih banyak menggunakan kertas sehingga tidak ramah lingkungan. Mungkin zamannya dulu waktu masih belum online itu, kalau misalnya kita di pendidikan saja akreditasi itu kita kirim berkas bisa berdus-dus. Untuk sekarang hanya dengan PDF diklik itu sudah kita isi kurangnya. Komunikasi data sudah mulai terintegrasi, mulai mengenal prinsip one door, walaupun ya masih terfragmentasi juga. Artinya setiap orang punya sistem sendiri dan bentuk sistemnya tidak seragam. Kemudian era komputerisasi mulai tahun 2012. Pada era ini pemanfaatan data menjadi satu pintu, artinya terintegrasi. Data yang ada adalah individual dari unit pelayanan kesehatan langsung diunggah ke bank data atau e-health. Menerapkan teknologi e-health di mana data langsung diunggah ke bank data, keamanan dan kerahasiaan data terjamin tentunya karena ada sistem secure login. Sekarang kan banyak sekali ya secure login. Jadi karena saking banyaknya juga kejahatan di dunia maya ini, dan kelebihannya dia efisien dan lebih ramah lingkungan. Kemudian SIMKESNAS atau SIKNAS, sistem informasi yang berhubungan dengan sistem-sistem lain baik secara nasional maupun internasional. Ini kita lihat internasional seperti halnya wabah sekarang. Kalau Indonesia membuka diri, pasti mungkin sejak awal sudah bisa ditreatment, tapi karena Indonesia menutup-tutupi, makanya mungkin ada beredar surat dari WHO yang meminta presiden kita untuk lebih serius. Kemudian SIKNAS bukanlah suatu sistem yang berdiri sendiri, yang merupakan bagian dari sistem kesehatan. Jadi tadi ada sistem kesehatan, ada SIKNAS, mungkin nanti ada SIKDA. SIK di tingkat pusat merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional. Nah, di tingkat provinsi itu adanya SIKDA misalnya ya, kabupaten. Koneksi informasi kesehatan elektronik dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan hanya bisa diakses bila telah dihubungkan. Jaringan SIKNAS merupakan infrastruktur jaringan menggunakan wide area network. Wide area network itu sama dengan jaringan internet global. Jadi hanya tidak di secara LAN. Kalau LAN itu hanya satu gedung misalnya, satu
komputer lab misalnya, tapi kalau WAN itu sama dengan internet. Pengembangan Signas itu mulai ada peraturan menterinya di tahun 2007. Jadi ini menjembatani permasalahan kekurangan data dari kabupaten kota ke Depkes pusat dan memungkinkan aliran data kesehatan dari kabupaten kota ke Pusdatin. Pusat data Kemenkes itu Pusdatin. Ya, jadi nanti ada desentralisasi bidang kesehatan. Jadi semua informasi disetorkan ke pusat. Ini buat apa? Contohnya begini. Misalnya kita akan merumuskan satu anggaran. Misalnya di daerah A. Di daerah A itu ternyata kasusnya banyaknya TB. Misalnya daerah-daerah yang dataran tinggi itu TB. Maka ketika kementerian akan memberikan suatu dana, mereka telah mengkaji bahwa di daerah A ini ada yang perlu treatment adalah tentang TB-nya dan biayanya sudah sesuai standar biaya umum berapa. Jadi seperti itu. Itu lebih enak. Jadi ketika sistem informasi dikirim ke pusat, di pusat bisa menganalisis bagaimana anggaran, bagaimana program yang akan digulirkan. Beda kalau tidak ada laporan, bingung menentukan bagian mana, besarannya berapa untuk tiap teknologi informasinya Kemkes. Dia terhubung dengan sistem cloud. Sistem cloud ini kalau misalnya semua terhubung, dia itu datanya diambil dari SS pemerintah, swasta, poli swasta, dan puskesmas. Ini semua terkoneksi secara online. Maka Pusdatin di kementerian dapat dengan mudah mengambil suatu kebijakan dengan tentunya analisa-analisa yang ditetapkan oleh sistem komputer. Bayangkan kalau tidak ada data dari sini, bagaimana mereka merumuskan kebijakan karena mereka tidak tahu sama sekali data yang dari daerah. Kalau ada datanya, mereka akan merumuskan sesuai fakta di lapangan. Itulah gunanya sistem informasi. Jadi memberikan data real time, kemudian memberikan data sesungguhnya. Jadi tidak ada karang-mengarang data, disuguhkan apa adanya. Itu pun kalau memang apa adanya. Kadang-kadang mungkin ada juga yang nakal ya. Pertama, sumber data manual. Jadi tetap ya susah juga ya, kita harus semua online. Mungkin nanti kalau online semua perawat datang ke ruangan itu bawanya tablet, jadi tidak ada catatan di kertas. Mungkin ada inform consent juga pakainya online, pakai Android. Tapi karena di Indonesia masih seperti itu, maka sumber data manual masih diperlukan. Jadi ya susahnya itu karena sekali kita kalau manual itu selalu bentuknya kertas, sementara kertas ini semakin susah. Bumi ini semakin tua dan susah juga mendapatkan kertas, jadi malah merusak lingkungan. Kedua, sumber datanya computerized. Jadi pada fasilitas pelayanan computerized online, data individual langsung dikirim ke bank data. Ya ini ada program mobile hub yang terhubung ke aplikasi Sigda Generik. Nanti bisa dibuka di web browser Anda, ada aplikasi namanya Sigda Generik. Mungkin kalau yang sudah kerja di puskesmas atau mungkin di dinas kesehatan tahu aplikasi ini. Kemudian sistem informasi dinas kesehatan. Kalau ini dikelola oleh dinas kesehatan baik kabupaten, kota, dan provinsi. Laporannya masuk ke dinas kesehatan dari semua fasilitas kesehatan. Kecuali milik pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu tidak disertakan. Laporan berupa soft copy dan laporan hard copy. Laporan copy dientry dalam aplikasi Sigda. Coba nanti dibuka deh, searching aja di Google, ada aplikasi Sigda Generik. Di kuliah saya itu namanya DSS, Decision Support System. Ya tadi saya bilang, kalau data terpusat, maka setiap orang yang leaders di sana bisa tahu misalnya jumlah kelahiran berapa, itu secara real time. Jumlah peserta KB berapa misalnya, kemudian yang kena TB berapa di tiap kabupaten, di kabupaten mana yang dapat DBD-nya paling tinggi, itu bisa real time. Kemudian ada bank data kesehatan nasional. Bank data kesehatan nasional akan mencakup semua data kesehatan dari sumber data. Oleh karena itu, untuk program tidak perlu lagi melakukan pengolahan data langsung sumber data. Kemudian pengguna data oleh Kementerian Kesehatan.
ya tadi, jadi bisa dipakai oleh UPT-UPT-nya. Misalnya UPT yang mengusulasi tentang preventif promotif, itu mungkin bisa melihat di mana dia bisa promotif kesehatan. Kemudian pengguna data itu bisa semuanya ya, misalnya presiden, kemudian masyarakat, atau mungkin bahkan peneliti untuk melihat bagaimana informasi di Indonesia. Kesehatan nasional itu terdiri dari 7 sistem, subsistem ya. Pertama ya upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM, sediaan farmasi, manajemen informasi dan regulasi, dan pemberdayaan. Begitu banyak manfaat sistem informasi kesehatan yang dapat membantu pengelola program, kebijakan, dan lainnya. Di antaranya sebagai berikut ya: mendukung manajemen kesehatan, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, mengintervensi masalah kesehatan, mengalokasikan sumber daya. Mungkin tinggal dibaca aja seperti ini. Ini peraturan-peraturan SIK di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu ada susunan undang-undang yang menjelaskan tentang apa itu SIK. Menurut UUD 45 pasal 28, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Peraturan sistem informasi kesehatan diatur menurut keputusan Menteri Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36. Pada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai pelaksana tugas Kemenkes bidang data dan informasi kesehatan. Makanya Pusdatin di setiap institusi sangat penting sekali karena dia melakukan mapping, pengintegrasian data. Kemudian bagaimana tugas tanggung jawab pemerintah daerah selain tadi tugas di tingkat nasional? Ini merujuk ke peraturan pemerintah nomor 38 bahwa pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pengelolaan, pengembangan fasilitas SIK di daerah. Jadi pemerintah daerah wajib mengelola, karena data dari pusat dari mana lagi kalau bukan dari kabupaten kota. Jadi kalau kabupaten kotanya benar ngelaporin, maka ketika merumuskan kebijakan, bantuan, RAB itu jadi akan lebih valid. Jadi kalau satu daerah yang menutup-nutupi atau bahkan mengarang-arang data, itu akan terjadi kebohongan publik, atau terjadi miss anggaran, terjadi mungkin korupsi anggaran. Beberapa faktor. Pertama, faktor pemerintah. Standar SIK-nya itu belum ada sampai saat ini, standar banget ya. Pedoman SIK sudah ada tapi belum seragam. Yaitu dia tadi, tiap rumah sakit itu punya pedoman sendiri-sendiri. Jadi belum dijadiin rujukan. Belum ada rencana SIK nasional, terus pembangunan SIK di kabupaten dan kota tidak seragam. Ya tadi tidak seragam. Ada yang mungkin sudah maju seperti halnya kota Surabaya waktu awal-awal. Jadi kalau yang Bu Risma itu yang awal-awal tidak antri ke puskesmas. Kemudian fragmentasi, terlalu banyak sistem yang berbeda di semua jenjang administrasi. Itu adanya duplikasi data ya, karena sistemnya beda-beda. Ada yang mungkin pakai sistem dibangun sendiri, ada yang open source. Jadi ketika mengisi data, ketika ada perbedaan sedikit, misalnya nama saya AEF dengan AFP itu hampir, kalau diucapin hampir mirip-mirip. Ketika saya mengalami sendiri, jadi KTP saya masih terdaftar di kampung, padahal saya sudah pindah beberapa tahun yang lalu. Mungkin ada 10 tahun saya pindah ke Bandung itu. Tapi nama di kampung masih pakai P. Padahal dari awal di akta kelahiran saya itu pakai F. Kemudian sejangan aliran data. Ya tidak tepat waktu. Mungkin rumah sakit A ngelaporin minggu ini, rumah sakit B minggu depan. Kemudian ada hasil penelitian di ITB membuktikan bahwa puskesmas harus mengirim lebih dari 300 laporan dan ada 8 macam software. Bayangin 8 macam software. Sehingga beban administrasi dan petugas lebih tinggi. Ini boro-boro ngerjain yang lain, boro-boro pengembangan. Sementara sekarang dibebankan juga ada namanya akreditasi. Begitu susah. Ada 8 macam software, 300 laporan. Bagaimana bisa bernapas? Kemudian format pencatatan dan pelaporan masih beda-beda. Jadi tadi saya
jelaskan pencatatannya dengan software X, pelaporannya misalnya Super Z, atau misalnya Super X satu rumah sakit mungkin berbeda dengan Super X di tempat lain. Kemudian sumber daya perawatnya yang ngentri, dokternya yang ngentri, kasihan banget untuk pelayanan ke masyarakatnya, mereka udah begitu sulit. Pengembangan sistem informasi kesehatan di Indonesia. Jadi setelah melihat masalah yang terjadi dalam sistem kesehatan Indonesia, maka pandangan sistem kesehatan di masa depan, dalam upaya mengatasi fragmentasi data, pemerintah sedang mengembangkan aplikasi yang disebut dengan Sikda Generik yang tadi saya jelaskan dari awal. Sikda Generik ciri-cirinya sebagai berikut: input pencatatan berbasis elektronik atau computerized, jadi nanti ada sistem kayak login gitu. Input data hanya dilakukan di tempat adanya pelayanan kesehatan, misalnya dari puskesmas A, puskesmas B, puskesmas X. Tidak ada duplikasi, hanya dilakukan satu kali, akurat, tepat, hemat sumber daya, dan transparan. Data yang dikirim upload ke pusat merupakan data individu yang digital, dikirim ke bank data nasional atau data warehouse. Laporan diambil dari bank data sehingga tidak membebani petugas kesehatan di unit pelayanan terdepan. Iya, ini jadi laporan diambil dari bank data, jangan diambil dari satu puskesmas harus ngelaporin, tapi bank datanya itu yang nanti di capture jadi satu laporan. Adapun bentuk laporannya ya Kemkes yang tahu lebih dalam, misalnya kayak tadi penyebaran HIV di satu kota, di kecamatan mana paling banyak, nah nanti kan kelihatan sekali, tinggal dibagikan ke stakeholder yang berkepentingan, misalnya untuk peneliti, untuk kuratif, atau mungkin preventif, ya seperti itu. Kemudian puskesmas dan dinkes akan dilengkapi dengan peralatan berbasis komputer, mungkin sekarang sudah berbanyak seperti ini. Kemudian petugas akan ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan untuk menerapkan Sikda Generik. Mungkin kalau yang tidak di puskesmas mungkin sudah ada yang ikut, atau kalau belum nggak tahu juga. Kemudian lakukan sebagai analisis dan asesmen pada data. Kemudian secara bertahap akan diterapkan 3 aplikasi Sikda Generik: SIMKes, Dinas Kesehatan, dan SIMRS. Nah, tiga Sikda ya. Informasi yang didapat akurat, pendataan dilakukan dengan cermat. Jadi kalau cermat ya, kalau tidak cermat ini bisa bahaya. Pengambilan keputusan kebijakan yang cepat dan tepat ya. Jadi kan misalnya tadi datanya kan dari RS, dari puskesmas dikirim ke dinkes, dan dinkes kirim lagi ke pusat. Di pusat tuh langsung kompilisasi, ada resume-nya, ada chart-chartnya, ada statistik tentang satu masalah, misalnya pandemi sekarang corona, di mana aja, rumah sakit mana, bagaimana cara mengatasinya. Seperti sekarang itu bisa diambil dengan cepat kalau sistemnya terpusat dan real time. Kemudian biaya yang dikeluarkan lebih murah sih, pada awalnya cukup mahal, jadi investasi awalnya ini yang mahal. Sediain komputer, sediain server yang bagus, kemudian kita training SDM yang agar kompeten, itu di awal mahal, tapi ketika sudah running itu sangat enak sekali dan paperless, dan kita juga mengurangi polusi di bumi, dan kita juga mengurangi pemanasan global, karena kertas itu kan dibuatnya dari satu pohon. Kalau pohon terus ditebang, mungkin akan terjadi pemanasan global. Keterbukaan dalam berbagai aspek, jadi masyarakat bisa dengan mudah mencari informasi tentang daerahnya. Misalnya di saya itu apa sih penyakit yang paling banyak, nanti ketika dia mau meneliti misalnya, atau dia mungkin melakukan satu langkah-langkah secara sosial, itu bisa dilihat dari web yang ada. Dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ya di bidang teknologi, ya jelas mungkin harus ini, karena kalau tidak ada kompetensi nggak bisa. Sistem IT-nya harus banyak. Kemudian persebaran sumber daya IT-nya juga harus merata ya. Kalau tidak merata ya kayak gitu dia, maka akan terjadi kesenjangan. Di satu rumah sakit yang mungkin IT-nya maju, dia akan lebih gampang adaptasi. Di satu lagi masyarakat yang tidak punya IT, dia akan cepat-cepat tertinggal. Di awal yang cukup mahal, meski selanjutnya lebih murah. Di awal tuh mahal sekali biasanya.
Tantangan sistem informasi kesehatan. Ada faktor ancaman berupa eksternal atau lingkungan dari sistem informasi kesehatan nasional itu sendiri. Hal ini akan menghambat implementasi sistem jika tidak disikapi dengan baik. Beberapa faktor eksternal yang menjadi ancaman atau tantangan yang mungkin muncul dalam pengembangan sistem informasi ini. Era globalisasi menyebabkan bebasnya pertukaran sumber daya mau manusia, iptek. Ini memicu tantangan, apakah Indonesia sudah siap atau belum? Apakah tersisih ataukah malah jadi mendominasi di negara sendiri? Di bidang kesehatan, akalnya dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik ya. Beberapa dampak negatif antaranya penyakit kesehatan baru, masuknya investasi teknologi kesehatan yang dapat memberikan tingginya biaya kesehatan, seperti hari ini. Karena globalisasi, ada penyakit corona yang kita anggap remeh, akhirnya tiba-tiba datang dan kita belum siap, dan ditutup-tutupi pemerintah misalnya, itu jadi suatu bencana nasional yang mungkin bakal susah diatasin kalau kita sama-sama tidak aware dengan adanya dan dampak dari globalisasi. Untuk menghadapi kemungkinan dampak negatif, maka dukungan sistem informasi sangat penting. Ya tadi, makanya kayak data real time pasien corona di mana aja itu harus cepat ya bisa dideteksi. Jadi tidak ada hoax di masyarakat sehingga dengan mudah ditangkis oleh kementerian. Ini yang input rumah sakit ini, Anda mau ngomongnya tidak berdasarkan misalnya katanya, ya ada data. Jadi kalau sistem kita belum kuat, yaitu maka dikhawatirkan akan membawa dampak negatif yang merugikan. Misalnya datang satu unicorn kesehatan, nanti mungkin ada unicorn kesehatan sakit misalnya, mungkin ada promo-promo akhirnya sakit di yang itu jadi murah misalnya, terus nanti ketika sudah ada ketergantungan tiba-tiba dimalin seperti halnya Gojek sekarang, kemudian Grab. Otonomi daerah ini menyebabkan masing-masing daerah sibuk ya, mengurusi sendiri tentunya, termasuk dalam menyusun prioritas pengembangan pengelolaan sinkesnya. Kalau ini telah terpusat, maka pemerintah daerah pusat bisa memberikan bantuan semestinya. Artinya tidak, mereka akan membantu memang daerah-daerah yang membutuhkan bantuan. Tapi untuk daerah-daerah yang sudah maju, mereka mungkin hanya memberikan misalnya insentif, mungkin ada program-program inovatif, jadi tidak langsung plok dananya sama gitu satu daerah dan satu daerah yang lain. Kemudian kalau adanya otonomi daerah yang baik, itu bisa mempercepat integrasi sistemnya. Jadi sistem Sikda itu lebih kuat nanti kalau misalnya ya daerah-daerahnya itu otonom menjaga lebih dengan baik. Nah ini, jadi kalau otonomi daerah itu kadang-kadang membuat pemerintah Kemkes membuat kesulitan ya. Kesulitannya karena tidak terbukanya di daerah, karena mereka saling berlomba membuat program sendiri. Perbandingan dengan daerah lain pun akan mengalami kesulitan karena tidak adanya standar. Ya tadi, tugasnya pusat itu membenahi SOP sehingga satu daerah dengan daerah lain itu sama standarnya. Ketika dibandingkan, siapa yang lebih unggul, siapa yang kurang. Kondisi ekonomi global dan kemampuan keuangan pemerintah sangat berpengaruh dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi, karena perangkat teknologi informasi itu kebanyakan impor. Setiap perubahan kondisi global itu berpengaruh pada ekonomi negeri. Misalnya ada dolar naik, kemudian kayak tadi sekarang ada wabah pandemi corona, itu juga sangat berpengaruh. Kalau negaranya buruk ekonominya, tentu mempengaruhi kemampuan keuangan pemerintah untuk budgeting anggaran kesehatan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih cepat harus disikapi dengan cerdas dalam memanfaatkannya untuk penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Salahnya adalah bagaimana memilih teknologi yang tepat
yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk beberapa tahun ke depan, jadi tidak cepat usang. Memang susah ya, teknologi itu selalu berkembang dengan cepat. Kayak di dunia web itu mungkin ada teknologi A, tiba-tiba berubah jadi B, jadi C. Kemudian langkah lain adalah melakukan analisis biaya manfaat. Apa sih manfaat kedepannya dengan menggunakan teknologi ini? Tidak sembarang menggunakan teknologi. Kemudian tantangan membangun jejaring lintas unit dan lintas sektor. Adanya kebijakan pemerintah dalam memperkuat e-government akan sangat bergantung pada interoperabilitas seluruh komponen sistem. Tidak sedianya standar dan protokol dalam penyaluran informasi di setiap kementerian mengakibatkan ketidakjelasan aturan main. Data dan lintas informasi juga sulit karena jejaring untuk membuat kesediaan data tidak ada dan tidak optimal. Google Classroom Anda juga nanti ada klik menu View Assignment, itu nanti ada dua tugas pertama SIK 1 dan SIK 2. SIK 1 ini tugasnya adalah Anda coba bayangin, Anda mencoba berimajinasi, bayangkan ada 3 teknologi kesehatan yang menurut Anda penting, perlu, yang mungkin wah menurut Anda, dan kenapa alasannya harus ada teknologi ini. Itu nanti Anda bikin sebuah narasi di Word nanti Anda bikin di Word, kemudian diterangin satu misalnya teknologi A, 2 teknologi B, C teknologi C dengan alasannya. Alasan teknologi A bla bla bla, alasan teknologi B bla bla bla, dan begitu juga teknologi C. Nanti silakan upload berupa PDF di masing-masing Google Class-nya. Nanti akan saya cek satu-satu. Cukup kuliah hari ini, kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Semoga kita semua selamat dari wabah ini, dan mudah-mudahan dengan adanya kuliah online ini memberikan pengetahuan, pengalaman lebih tentang bagaimana sistem pendidikan Indonesia melalui daring. Terima kasih. Mohon maaf apabila ini recordnya kurang bagus, mungkin karena belum menggunakan standar mikrofon YouTubers yang hari ini saya sedang pesan. Semoga memberikan pencerahan. Terima kasih. Bila Partai Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.